Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Ika di mana ayana tangtusna nu sami hadir ngalangkungan di podcast. Sungguring ayeuna di alam terbuka nyaeta di Sirah Cikandung. Anu tangtusna mata kreueus Cikandung ngalebetan hiji piu anu kalintang endah di mana caina ge herang, canemprang herang. Tangtusna naon anu aya di handap ye balong, ye wongkon, enten ye leuwih katingali kalaban jelas. Nah, tumali sareng ngalihna ka tempat ieu kamari di panglinggihan Pak Haji Dedi Adiluhung. Ayeuna panginten aya di alam terbuka. Kahiji nama aya Harewos Bojong ti salah satu investor anu nyobi-nyobi milari hulu cai. Kang Dewa ya. Kang Dewa ya nu kami nama. Jadi nyanak sapalihna ti budak ngora langkung bangor. Ayeuna panten nyanak urang sadayana ka ieu patempatan. Namun teh kituna pertarosan ti Kang Dewa teh kirang langkung kamari kiat-kiat sukses Pak Haji Dedi Adiluhung. Dugikeun ka 10 menjelma jiga ayeuna. Indung taros wae sakantenan. Wilujeng sonten Kang Haji. Mangga tah kiat-kiat salira ti proses awal nu kamari mah dugikeun ka kuliahnya. Tah ayeuna mah ti saprak kuliah ngalih ka negeri seberang dugikeun ka mulih di ka dieu. Mana we? Alhamdulillahirabbil alamin, hatur nuhun pangarsa panginten abdi di pasihan waktos kang dugikeun dongeng ieu mah sanes disebat sukses dari kriteria sukses mohon abdi mah sanes tina ukuran materi atau napi kadunyaan. Namina sukses teh kriteria pribadi abdinya. Janten saupami orang berhasil mensikapi sebuah keadaan membuat kita jauh lebih baik dari keadaan itu adalah sukses. Orang kaya belum tentu sukses ketika dengan kekayaannya dia menjadi sombong, dia menjadi takabur, dia menjadi boros dan lain sebagainya, itu orang kaya tidak sukses. Dan sebaliknya orang yang kekurangan, kalau dia bisa sabar, dia bisa menjalani dengan ikhlas, itu adalah sukses dalam keadaan yang tidak baik. Jadi sukses menurut abdi mah ya orang yang pandai mensikapi setiap keadaan menjadi sebuah kebaikan. Jadi abdi paralun disebat sukses panginten ngan abdi alhamdulillah ngaraos selalu bersyukur. Selalu bersyukur nikmat sareng karunia ti Allah nu kinten ageungna ieu mangrupikeun panginten karunia. Tapi tetabiheun panginten ari anu ayeuna karanapan ku abdi jalana tina upaya abdi sareng doa abdi panginten ngan alhamdulillah naon wae anu ku Allah di janten bagian urang kanten bersyukur ya panginten. Nah panginten ieu mah sanes cerita orang sukses ieu mah cerita lalakon abdi panginten. Lalakon abdi pengalaman kamu berbagi teh. Mohon ngalajeng sinu kamari panginten saatas kuliah beres alhamdulillah kamari eta kembali deui abdi mah gaduh motivasi itu menjadikan sebuah semangat. Abdi kuliah teu kenging lami-lami da pun adi kada sakola. Dan alhamdulillah panginten 4 tahun selesai di IPB. Satu acan wisuda namanya gaduh surat keterangan lulus abdi langsung didamel. Ngalamar padamelan kelarasan di IPB seueur harita teh penerimaan padamal teh daftar ka 4 perusahaan alhamdulillah sadayana katampi mung anu ti payun manggil wawancara ke Jakarta langsung sakantenan masihan tiket pesawat berangkat ke Pekanbaru minggon payuna nya panginten abdi ngaros kapun biang kumaha da salaresna mah sanes eta anu abdi dipikaho yang perusahaan teh mung pas wawancara langsung dipasihan tiket berangkat saur pun biang beraljang ieu anu terbaik panginten. Makanya kakara beli naik pesawat aku kebayang jadi tatarosa kerencangan kumaha carana dan habis nyasab. Jadi alhamdulillah harita aya rerencangan orang Jakarta do kantor sering naik pesawat ke kudu di sisi sedang meninggal pemandangan tadi ada gitu. Ya alhamdulillah abdi dugi ka Pekanbaru Riau tahun 84 panginten kuliah teh 4 tahun SJ beres 84 abdi berangkat ke tanah Sumatera. Longsor di Pekanbaru teh disambut ku mobil saya di bandara dipapageun ka hotel gitu nya. Meni asa dek nyaan gitu tah. Dek nyaan lah jadi menak gitu. Atas di hotel nah dari enjingna teh langsung aya mobil ngajemput mobil gunung, mobil hardtop.
si horeng teh bade ditempatkeun di leuweung abdi teh. Ya kumaha deui kitu nya da panginten penugasanna harita angkat 4 jam ti Kota Pekanbaru ke arah Dumai. Si horeng abdi teh disimpen teh di leuweung gitu kan di leuweung. Di leuweung teh panginten di dinya seueur mangkaning senior-senior nu ti Gajah Mada nu ti mana sarjana ti Ujung Padang. Atos bertahun-tahun ngahekok di dinya panginten aya nu tos 4 tahun. Alah beu cita abdi teh beuredan bakal kieu Mulai gitu. terbaru. Mohon. Tapi da abdi gaduh target. Jadi orang kudu bisa pinunyul di antara rekan-rekan. Margi harita teh kaleresan abdi gaduh niat teh hoyong menguasai heula lapangan memang satu acan orang di kantor. Ya alhamdulillah setahun panginten jejeg abdi kenging langsung promosi ku jalaran abdi eta tadi hoyong pinunjul teh hartosna harita abdi mempelajari seluruh bagian walaupun sanes pada melan abdi. Jadi orang teh kudu mengetahui segala hal. Kaleresan harita mah komputer teh namanya aya. Aduh. Jadi anu tos di darinya teh acan arapal komputer, abdi mah tah atas ngawitan da skripsi ke komputer. Ku abdi diinput data-data abdi kan harita di bagian pembibitan persamaian. Jadi data perencanaan, bina desa, produksi, anu vital produksi, ku abdi dipelajari sendiri, dikuasai, dilebetkeun datana sehingga abdi biasa menguasai seluruh bidang. Nah, ieu menjadi prasyarat abdi ngemut lamun urang teu menguasai seluruh bidang, urang bakal ngahekok di dinya gitu. Nah, terus di perusahaan ieu teh panginten anu paling vital di urusan produksi. Abdi ngadata 5 tahun terakhir produksi di data. Sehingga masuk ke data komputer orang biasa mengambil sebuah saran atau masukan buat perusahaan itu berdasarkan data sanes dongeng gitu mohon. Nah, jadi kulantaran orang terus menguasai ilmuna, ketika komisaris datang, ketika orang lain direksi datang, kita mengetahui segala hal. Akhirnya kan perusahaan itu perusahaan negara nanti saham langkung ageng Astra sebagian. Ketika komisaris datang ke lokasi, direksi tinggal nunjukin tah kadedi urusannya. Jadi kita yang menjelaskan semua hal. Sampai komisaris utama di Departemen Kehutanan, ya orang punya potensi tahu banyak hal, kenapa disimpan di hutan gitu. Abdi sengaja saya ingin menggali dulu semua karena di situ ternyata dinamika segala hal itu kita baru bisa mencari solusi ketika kita sudah tahu permasalahan sampai ke akar-akarnya. Jadi cekasarna mah mau dibobodo ku anak buah orang apa. Alhamdulillah 1 tahun abdi biasa ditarik ke kantor Pekanbaru, panginten ngantor di tempat anu sesuai bayangan gitu. Nah, berikutnya panginten 3 tahun di ditu nya abdi kenging jodoh di lembur dengan haja abdi teh gaduh emutan abdi mah ngumbara salibulana. Abdi teh gaduh sepuh panginten majeng ka sepuh pisan teh panginten da abdi teh gaduh wargi istri janten bade saha nu ngurus. Janten emutan teh kadinya we abdi hayang berjuang teh ngabelaan sepuh teh. Bakti ke sepuh. Bukan berarti orang biasa tika tebihan, biasa gitu kan. Jadi orang ada gaduh cita-cita bakal suatu saat pulang kampung gitu, pengen hoyong ngabangun di lembur gitu. Nah, janten eta teh sebuah cita-cita dan harapan lah pangintennya. Ya, ketika di sana ternyata teu sapagodo sareng hate gitu tah urusan padamelan di suatu keadaan orang terus gaduh jabatan, orang terus pengambil kebijakan. Itu ternyata godaannya teh artos. Godaan artos anu menurut abdi eta sebuah kontradiksi sareng cita-cita hoyong ngabiayaan sepuh sareng rai-rai teh ku anu halal banget gitu dilema. Nah, jadi di satu sisi nuju raos-raosna di tempat nu baseuh-baseuhna gitu kan. Di satu sisi pageduk sareng HP. Da harita saur ustad anu sanes gitunya ngawartosan upami hadiah mamangga biasa ditampri. Ustad nu sanes deui anu langkung pas menurut mantena teu kenging gitunya. Janten abdi harita terus terang galau. Di satu sisi ieu teh cita-cita abdi hoyong calik di dieu hoyong gampil rezeki. Di satu sisi ya si rezeki ieu teh panginten seueur kacampuran hal-hal anu kirang munasabah.
wargi tangtosna nembe menarik pisannya. Aya hiji hal setelah dilajengkeun ku narasumber. Tadi ti pertosan Kang Dewa itu kiat sukses. Catat di garis badag, di garis handap, sukses numutkeun kiatna Pak Haji Dedi Adiluhung bukan terletak di finansial. Boleh kaya bentenan kenging beunghar tapi carana. Wah, menarik. Kadina kesimpulan dia bakal menarik pisan. Tangtosna namanya dugi ke pertengahan ya. Nah, kemana ti Kang Dewa asal aku anu naros kamari. Apakah sesuai sareng kiat anu ku salira di kapalai? Sukses kasebat lahir batin loh. Jadi tina ngomotkeun dia dinamika ayeuna kekayaan ayeuna dunia nu global kieu lah ibaratna. Jadi urang teh hese nentukeun mana anu bener, mana anu bersih gitu kan. Betul. Bener belum bener. Ya. Bener eta duit tapi belum tentu bersih. Nah, bener kan? Bener eta duit mah, bener eta duitna tapi belum tentu bersih. Belum, betul. Iya bersih ya duitna. Ya. Tapi kita bener ke urang kernaon nanti kan jadi dilema ka urang. Terus bisa Kang. Jadi orang di dia kita ngambil hikmahna yang orang dalam bersosialita dalam dunia sosial itu dunia orang pergaulan pergaulan di pekerjaan di sesama juga tetap kita harus punya prinsip panginten Kang Dedi mah kan punya prinsip satu, kan eta alhamdulillah pergi anu di Ika ya kataji ku nembe kasangem ti Kang Haji Dedi. Tapi setiap acan anu paling inti ya Kang Haji Dedi ketua lah ketua manawi menanggapi hal kasebat ngangres sih sing beuring dia dentennya menyimak tadi perjalanan mulai dari sekolah terus kuliah terus bekerja dan berbisnis ini ada suatu nilai yang luar biasa nilai yang harus kita teladani yang harus kita ikuti karena disitulah kuncinya. Tuh. Berangkat dari keprihatinan namun punya motivasi dan punya itikat yang bersih, hidup baik, hidup bersih, hidup benar. Nah itulah yang akan menjadikan kebahagiaan dari seseorang. Nah, kami dari IKA, Kang Haji nih panginten abdi bade naros ya Kang Haji. Karosan abdi kieu panginten ya Kang aya 2 permohonan dari kami dari IKA. Yang pertama, apa yang diharapkan ataupun motivasi apa yang diinginkan dari IKA ini sehingga bisa memberikan motivasi bagi yang lain. Atau kiat-kiat apa IKA ini, langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan oleh IKA sehingga keberadaan IKA ini adalah bermanfaat dan bisa dirasakan oleh semuanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara pribadi Kang Haji Dedi, apa yang akan diberikan kepada IKA sehingga IKA ini adalah tampil selaku wadah yang bisa memutarkan semua, bisa menjadikan aspirasi semua, hanya bisa memajukan semua. Itu penginten Kang Haji. Alhamdulillah bakal nyambung ya sareng anu kusalira inti teh dan pertarusan sekaligus permohonan di mana? Permohonan tanggalnya sering tawadu ya gaduh ketua teh. Hanya pada ketuanya tapi ente umaing ya kudu ge kate. Inilah padahal itu Ki Ali nya ti anjeunna ketua gitu. Anjeunna 86 kita 87 salira. Oh, budak kene. Budak kene tenang aya ti taheun. Manawi 2 pertarusan hebat nu bae kumaha manawi salira. Kan ayeuna upami ngawaler heula jeung pertarasan ti ketua anu kabayang ku abdi panginten sementawis da disesuaikeun sareng pengalaman abdi. Abdi kapungkur kuliah biasa dugi ka beres teh teu leupas ti jasa-jasa orang-orang budiman. Orang-orang yang tergerak hatinya membantu melalui beasiswa kah, melalui bantuan apapun itu luar biasa. Membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu secara materi. Dan ini menjadi sebuah keinginan dan memang sudah dilakukan ya sebelumnya bahwa ketika kita mampu kita pun harus berbagi. Ketika
pertama pulang kampung ya alhamdulillah abdi tiasa waktu acan aya bos mah nya dugi ka 40 jalmi SD dan tiasa barahanya tiasa masihan beasiswa. Tah aya kanggo Ika adanya Ika itu terasa ada apabila ada manfaat. Manfaat Ika ini sesungguhnya bukan hanya untuk anggota Ika, tapi juga untuk adik-adik kita yang mungkin masih dalam perjuangan. Jadi di samping kita memberikan motivasi kepada mereka, itu real. Tapi mungkin ada sisi lain secara finansial yang harus kita upayakan untuk membantu rekan-rekan kita, adik-adik kita mungkin yang dalam kesulitan. Ya, mungkin dengan sistem beasiswa itu kita bisa mendata. Jadi Ika harus punya data yang valid, punya data yang lengkap tentang objek atau napi rai-rai urang misalnya anu memang memerlukan bantuan. Jadi dari situ kita menjadi penyambung antara alumni yang mampu, yang berlebih, yang memang dia punya kewajiban untuk membantu. Coba kita kita ajak, kita sampaikan bahwa ada kewajiban dan ada hak juga bagi mereka yang membutuhkan. Kita menjadi jembatan supaya kita bisa saling membantu dalam hal Ika kepada adik-adik kelas kita. Ika kepada anggota juga seperti itu. Jadi prinsipnya orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada orang yang sempurna. Semua orang perlu bantuan orang lain. Jadi disitulah Ika datang, Ika meraih semuanya, Ika menggabungkan antara yang kelebihan dengan kekurangan itu menjadi sebuah sinergi. Sehingga akan saling membantu, saling mendukung, dan saling mensukseskan gitu dalam hal dunia ekonomi lah paling jelasnya begitu. Jadi tadi mungkin nyambung ke cerita saya di sana ya, Salajengna. Ketika situasi sudah tidak kondusif secara batin, abdi berusaha mencari solusi dan tidak ada karena sistem sudah terbangun seperti itu. Ternyata ya solusinya adalah hijrah. Abdi meninggalkan jabatan kepala bagian dengan materi yang bergelimang harta. Jadi itu harus berani kita tinggalkan, kita hijrah. Untuk mencari sesuatu yang sesuai dengan nurani kita. Ini pertentangannya keluarga semua tidak ada yang mendukung. Terus rawas-rawas sudah di ditu kan. Ayeuna bade ditinggalkeun jabatan anu sadayana hoyong di dinya diarudag-udag belaan kumaha carana ditinggalkeun. Ungkun bojo ungkul ngadukung. Margi pun bojo mah apa percis kumaha situasi batin urang, situasi kenyamanan dan bahagia itu ternyata bukan di uang. Bahagia itu bukan di materi. Jadi karena semua orang hidup intinya mencari bahagia. Materi alat mencari bahagia, istri alat mencari bahagia, mobil segala rupiah oke teh alat mencapai bahagia. Ari alatna kenging bahagia nah henteu pan asa teu pasti kan. Asa ngagugung alat. Jadi kumargi seueur anu kitu mah anu teu terang tujuan hirup. Tujuan hirup orang mencari bahagia di dunia di akhirat. Bahagiana kenging teu gitu kan. Nah, ketika hartanya ada, alatnya ada, bahagianya nggak dapat, itu ada masalah. Abi merasa begitu. Ini materinya ada tuh bahagianya nggak dapat. Ini berarti ada yang salah. Tidinya Abi istikharah akhirnya mengambil keputusan untuk hijrah. Dari mungkin ratusan juta ke 0 rupiah pulang kampung dengan tekad mencari sesuatu yang lebih bersih yang insya Allah halal. Jadi bukan tidak berat, bukan tidak sulit melawan hawa nafsu, melawan situasi untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi itu karena mungkin ada motivasi di situ bahwa kita ingin menjadi lebih baik, itu motivasinya. Ya kita bakal berjuang pindah ke situasi yang baru. Abdi pekerja, karyawan harus menjadi punya usaha sendiri itu tidak akan mudah. Pasti bakal jatuh bangun berdarah-darah. Mau langsung yang bisa lompat gitu. Itu sesuatu sunatullah yang bakal dilalui. Tapi sing yakin pertolongan Allah tuh ada dan tidak akan menyulitkan ketika kita lurus, kita berniat untuk hijrah ke tempat yang lebih baik. Allah akan membimbing kita. Amin. Malahan Abdi sempat berandai-andai sareng mun bojo seandainya secara ekonomi kita pulang ke sana belum mendapatkan jalan, ngojek siap Abdi begitu. Ngojek siap gitu cek kasar. Jadi
tapi gaduh keyakinan tinu hate da aing teh teu bodoh. Aing teh loba balat gitu nya. Aing teh pernah ngalaman situasi yang sangat sulit yang bahkan. sulit, tersulit pun pernah, dan sekarang dalam pergaulan di dunia pekerjaan dari mulai dengan karyawan, dengan pejabat segala macam kita sudah banyak hal kita temukan di sana 10 tahun. Abdi akhirnya hijrah pulang kampung dengan satu misi ingin mencari rezeki yang lebih baik gitu. Itu sebenarnya tidak muncul begitu saja. Kadang-kadang ya setelah istikharah Allah menunjukkan jalan ketika bahwa jalan hidup yang awalnya orang tua dulu mengamanatkan sing pinter sakola jang kenging perguruan tinggi nu sae damel di tempat nu sae gajina ageng. Tapan itu teh nyambung aya hiji buku karangan Robert T. Kiyosaki tentang bapak kaya bapak miskin, mungkin seueur atas apa. Nah terus kuadran anu opat eta didinya laras abdi berpikir bahwa ketika kita menjadi pekerja itu memang menjual waktu kita, menjual tenaga kita, menukar dengan uang. Jadi itu mau sampai kapan? Itu memang kadang harus dilakukan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Setelah kita jadi karyawan, kita tahu ilmunya, nah kita berusaha lah untuk masuk ke kuadran kedua, yaitu kuadran kita bisa berusaha sendiri. Jadi berusaha sendiri dengan kemampuan tadi belajar orang jadi padamal, orang aja nggak ada malahnya lira gitu. Nah itu adalah suatu level yang naik. Ketika itu bahwa kita ditutunyuk waktu diatur kedunungan sekasar kita ngatur sendiri, kan resikonya memang semakin kita giat, ya pendapatan kita semakin meningkat, semakin malas ya nggak bisa. Itu udah masuk kuadran kedua, dan kuadran berikutnya adalah ketika sudah kita mampu melakukan sendiri ini pekerjaan, kita mau rekrut karyawan, kita mencari bantuan, kita pakai sistem, kita pakai segala macam, itu masuk kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang itu owner, business owner gitu. Jadi kita memiliki usaha, tapi orang lain yang mengerjakan. Tapi kita tetap terlibat di situ untuk memanage itu. Jadi orang balik kemana-mana, ada sistem. Ada sistem yang mengatur. Jadi itu akan meningkatkan level dari segi perekonomian atau mengelola ekonomi. Terakhir ada level yang lebih tinggi lagi, ya levelnya adalah level investor. Ketika level investor, dia sudah berpikir yang bekerja itu uang, uang bekerja untuk dia. Jadi bukan lagi dia terjun ke dalam manajemen mencari uang. Ya, jadi manajemen semua bekerja untuk keberhasilan investor. Nah itu level-level itu memang ada besar kecil gitu ya. Nah abdi berusaha mengudak situasi eta, ya alhamdulillah ternyata dari awal abdi ternak ayam itu menjadi owner. Nah, cuman ada sebuah kesimpulan yang diambil karena tidak mudah dalam menjalani hidup di sesuatu yang baru, di kehutanan, hidup di desa gitu kan. Kita melihat semua potensi yang ada, kita lihat potensi diri kita. Jadi ketika itu kita cari peluang di situ. Jadi ide-ide itu akan muncul ketika kita mencoba dulu sebenarnya. Tetapi yang lebih cerdas lagi sebenarnya, ada pepatah pengalaman adalah guru yang terbaik, itu benar. Tapi apakah perlu pengalaman kita bangkrut dulu baru kita belajar dari kebangkrutan? Jadi kalau dengan kuncinya itu terus terang ya kunci dalam hidup itu adalah silaturahim. Jadi dengan silaturahim kita ngobrol dengan orang yang bangkrut, kita ngobrol dengan orang yang sukses, itu akan menambah ilmu pengalaman kita. dan ilmu kita. Jadi ilmu itu ya didapatkan dari silaturahmi, karena memang sunnatullah Allah menjanjikan. Jadi menebar silaturahmi itu akan memudahkan rezeki dan memanjangkan umur. Itu udah patokan. Tinggal silaturahminya seperti apa yang akan memberikan manfaat. Ketika abdi dulu terjun ke dunia unggas, peternakan, abdi sebelumnya pernah berusaha di bidang lain, nah rugi gitu kan. Jadi di situ dapat kesimpulan bahwa saya harus ahli di satu bidang yang akan kita terjun, kita harus ahli. A sampai Z-nya harus kuasai baru kita terjun. Jadi istilah coba-coba itu tidak baik ke dalam bidang usaha. Bila perlu kita bekerja sama dulu dengan yang ahli. Jadi kalau nggak ahli, jangan coba-coba. Itu yang sudah dirasakan gitu ya. Pernah ke ayam ayam telur, ayam Arab, kambing. Ternyata karena hanya tahu dongeng, tidak mendalam ilmunya, bangkrut awalnya, hasilnya nggak ada. Nah, ketika di ayam ras, abdi ketemu di ayam pedaging. Waktu itu juga sebuah petunjuk Allah gitu ya. Ketika
anak saya pulang ke sini dalam usia 4 tahun setengah lah begitu. Jadi ada inspirasi dari Agim dulu. Jadi membiasakan dari kecil anak itu nggak mental meminta, tapi berbuat sesuatu dapat sesuatu. Cuman anak 4 tahun bisa apa? Tapi kelihatan dia sukanya anak ayam gitu kan. Nah, ku abdi dipangmaserkeun 10 kitu nu kardus hayam sayur gitu ya, hayam sayur. Jang paraban anjing-anjing angkat ke PAUD Rp500. Jadi salah gajihan. Sonten bade ngaos paraban hayam. Ieu buruhna angkat ke ngaos. Jadi dari awal tadinya untuk membiasakan anak itu. Ternyata dalam 1 bulan si ayam ini kok bisa berkembang hampir 2 kilo bobotnya. Dihitung bibit waktu itu 2.500, pakan 2.500, mencapai hampir 2 kilo, 1,8 os lah. Itu dengan pakan habis 3 kilo, dengan bibit jadi habis 10.000. Itu dijual 1 ekor hampir 2 kilo itu 20.000. Waduh, 100% dia tuh ayam gitu kan. Satu ayam ini per 10 udah lumayan. Oke, ini berarti 100.000. Coba kalau 100, kan begitu. Ketertarikan di situlah mulai Abdi ngaguar dunia unggas, dipelajari sampai saya harus ahli. Saya harus ahli gitu. Dan dari situlah silaturahmi yang dijalani, saya menemui orang-orang yang bangkrut di ayam itu lebih banyak yang ditemui. Kenapa bangkrut? Yang sukses kita datangi gimana bisa sukses. Setelah itu kita menggali lagi ilmu sampai terakhir Abdi menggali ilmunya itu ke profesor dari Amerika. 2 minggu ikut kursus di Bandung, ingin menguasai dunia perunggasan. Ketika itu sebelum menguasai memang tidak berani untuk terjun, tapi ketika ilmunya sudah dikuasai, alhamdulillah dari 10 ekor naik 100 ekor, naik 5.000 ekor, dan setiap tahun itu nggak ada cerita rugi tentang ayam karena ilmunya saya kuasai. Sudah bisa dipakai. Dan dalam tempo waktu tidak lama itu populasi sampai 100.000 ekor. Dalam 1 hari ngasih pakan ayam tuh 1 truk gitu, 7 ton. Populasi 100.000 mungkin sepriangan timur paling besar waktu itu. Malah yang dari Unpad, peternakan segala macam itu belajar ke kita, padahal kita kehutanan ya dulu ya. Tapi ya alhamdulillah dengan kita belajarnya paripurna, kita menguasai hal itu, dan itu kita rasakan manfaatnya itu kita akan dapatkan gitu. Jadi kebanyakan di kita, saudara-saudara kita, karena kebetulan saya membuat asosiasi peternak ayam ras Kabupaten Sumedang, kita membina peternak-peternak yang lain, ternyata memang ilmunya memang masih jauh dari sempurna, dalam artian paripurna ya ilmunya. Terus mereka berharap untuk sukses, kan mimpi di siang bolong. Jadi ketika ilmunya 50% ya dia akan mendapatkan itu. Jadi dunia usaha adalah dunia yang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Jadi kalau kita mau sukses di satu bidang, kuasai dulu ilmunya. Jadi kalau sesuatu hal diberikan kepada yang bukan ahlinya, kan tinggal ditunggu kehancurannya. Jadi alhamdulillah di Unggas itu saya mencapai populasi sampai 100.000, tidak besar keuntungan seperti tukang parkir. Rp3.000 per ekor 1 bulan. Tapi 100.000 kali 100.000 ya 300 juta juga gitu ya. Alhamdulillah. Jadi berawal dari situ ternyata ketemu benang merahnya bahwa dalam sebuah usaha kuasai dulu ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu itu silaturahmi yang baik. Jangan kita menganggap remeh siapapun. Orang bangkrut pun jangan dianggap remeh. Orang sekecil apapun jangan dianggap remeh, karena mereka itu ada kelebihannya. Kalaupun dia tidak berkontribusi, itu suatu hari dia tuh punya orang lain yang bisa mengenalkan kepada kita adalah sebuah kontribusi gitu. Jadi kita jangan berpikir bahwa merendahkan siapapun, terus kita serap kepada siapapun, biasa saja. Di kealaman gue bahwa banyak inspirasi, banyak ilmu yang didapatkan dari orang, menurut orang lain orang biasa gitu, orang yang bukan profesor, dokter, itu malah jelas kalau mereka yang punya ilmu tinggi, kita akan mendapatkan banyak hal. Tapi dari orang yang mungkin dianggap sepele orang lain, itu dapat memberikan ilmu dan hikmah gitu dalam menjalani. Sementara teman-teman. Alhamdulillah, wargi katajinya pasti kataji lah di kuma-kuma pasti nalika nuju melek atau nuju nunutan pasti ngaburilang nguping ngemping wanjana disebatkan cenah tukang parkir tapi 300 juta pemikieu urang sok ngupingnya lagu Roma Irama bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Kang Dedi orangnya dari awal beliau begitu tersakit-sakit
Pemisumburi mengetik salah satu kacau dan jumhur ulama besar nih dari Baghdad mengatakan beliau gini bahwa nu jadi harga diri manusia teh ripuh. Lamun tepat ripuh hargana sakitu. Begitu ripuh na leuwih hargana bakal leuwih. Nah, jadi orang makan ripuh orang ngedemen podcast, insya Allah ya bakal bermanfaat bagi yang lain. Kang Dewa ripuh mencari mata air, insya Allah bakal terjadi. Pak Ketua ripuh ngumpulkan narasumber, jawaban narasumber terus mah jadi narasumber mayar ongkohnya, mayar lotek. Pari sadayana benten, aya 5 kiat ya, penghujung benten orang simpulkan, kacenakan, pangenten 5 katang tosan. Pami ditinggal ya pun beli sami kitabnya sami kitabnya di Nasihat Pensiun Ibadi aya kaca 24 pamit lepat anu bakal bagja dunia akhirat aya 5 sadayana terus saya di kubah haji dede parantos ka lampahan nu ka hiji berjiwa besar beunghar hate jadi Nasihat Ibadi tiasa dibuka ku sadayana wargi beunghar hate tiasa nampi nu kitu tiasa kumaha tuh aya picik dina mah anu kadua biasa dipilara ku nu sanes tapi orang teu milara anu sanes. Artinya orang boleh jahat ke kita, tapi kita jangan sekali-kali jahat ke orang. Anu katiluna di anu tertarik pisan ti Pak Haji nembe anjeunna takwana lahir jeung batin. Di mana takwa lahirna anjeunna ngahadirkeun ngabakti ke orang tua, ngabakti ke keluarga, batinnya dihadirkeun ngalangkuan istiqoroh dan sebagainya. Teu seribu artos teu kapolower puluhan ratusan juta, tapi nya hijrah di titik atas ke titik bawah. Anu kaopatna kasab tinu sae, kasab tinu halal mantena. Salah saudara sumurang ya sumuring angkat jempol. Mantena berani berhijrah demi mencapai keabsahan kehalalan kasab mantena. Anu kalima nyarane ka Allah. Dan segala sesuatunya tadi kurang didangukeun ku sadayana. Simkuring nguping pisan dan Pak Haji Dedi Adiluhung ieu terlepas tina nyaranekeun diri ka Allah. Wargi sadayana nangtosna simkuring kalintang deus. Pak Haji atuh nuhun ya waktosna. Oke tangtos sapunten bilihna. Cuma ngam simkuring aya lepat ya, seueur lepatna kang pangaresa nya eta mah sakitu kan kabetena tapi ti salira mah yakin bakal seueur manfaat ka sadayana. Kang Dewa setuju ya? Pak Ketua setuju? Iya. Kesimpulan ti Pak Ketua terakhirnya. Kesimpulan nama panginten kurang teh nyimak tadi pemaparan Kang Haji. Tapi contohin orang sadayana, kantun kita berbuat, bergerak, bersatu untuk ikat semuanya. Ya. Ini simpulkan semuanya bahwa kita ini ada butuh wadah dan butuh tokoh, butuh ilmuwan, semua ada di ikat. Ya. Inilah yang harus kita tempuh dan ikat tanpa henti akan berjalan terus, silaturahmi terus karena itu kuncinya sebagaimana kata Pak Haji, kunci sukses itu adalah salah satunya adalah silaturahmi. Ini yang akan kita kerjakan semua. Tunggu nanti siapapun juga nanti akan kita datangi, kita akan silaturahmi. Itu penginten. Alhamdulillah. Kanggo persatuan orang, mangga sadayana Ika Cimalaka bersatu. Wilujeng kantun, tutus langkung ke panghalang, bobor sapanon cansantara kaum, kali pungkasku, jagung turun menangunun, badat samudra, dagung cukup belum jembar hampur dalam kota dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tunun Baji. Sami-sami. Tapi terkena ngejeburnya. Ending ngejebur tadi kuda kolok beli ayah harta berharga di dia.